Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di acara talk show yang muda yang berkarya. Nah, saya Ahyela Putri Ramadan dan rekan saya Maulana Arifin Pratama mengucapkan selamat datang kepada Kak Bella Cynthia Maharani, yaitu seorang konten kreator yang aktif dalam media sosial Instagram dan juga TikTok dengan akun @bcynthia ya Kak. Nah, Kak Bella ini itu juga alumni dari Prodi Ilmu Komunikasi Univet Bantara Sukoharjo. Nah, sebelumnya terima kasih buat Kak Bella telah menyediakan waktunya untuk hadir di acara talk show hari ini. Jadi di kesempatan siang hari ini kita itu akan berbincang tentang mau negeri atau swasta sama aja, yang penting adalah skill yang diperlukan. Nah, menurut Kak Bella sendiri, gimana sih pendapat Kak Bella tentang hal tersebut? Kalau ngomongin pendapat nih ya Kak, mau negeri atau swasta itu menurut aku tergantung orangnya. Jadi kalau kuliah itu kita nggak melulu harus negeri, karena di swasta itu nggak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkembang gitu. Jadi aku setuju sih, nggak usah negeri, swasta juga bisa. Ya, betul ya Kak ya. Terus Kak Bella sendiri cerita perjalanan pendidikannya gimana Kak? Kalau ngomongin soal pendidikan nih, jadi aku tuh dulu tuh emang ada niat atau bisa dikatakan si paling berjuang. Karena aku tuh pengen awalnya masuk negeri sih pasti pengen. Tapi karena seiring berjalannya waktu, dulu aku juga pernah diterima ketika SBM itu di salah satu kampus negeri. Tapi jurusannya tuh nggak sesuai passion aku. Aku tuh emang terobsesi, pengen banget masuk di ilmu komunikasi. Terus akhirnya jatuh pilihannya di Univet Bantara dengan ilmu komunikasi, gitu. Jadi merelakan negerinya untuk demi passion yang sesuai dengan diri kita ya Kak ya? Bener banget, karena kalau kuliah nggak sesuai minat kita, menurut aku tuh sama aja. Karena mau negeri atau swasta tinggal orangnya sih yang mau berkembang atau enggak gitu. Benar. Oke, untuk ngomong-ngomong tentang membranding diri di sosial media, terutama di Instagram dan TikTok, Kak Bella punya tips atau nggak sih buat teman-teman yang mau mulai dari awal, atau mungkin yang masih punya followers sedikit mungkin untuk teman-teman yang lain? Oke, kalau ngomongin soal branding nih, sebenarnya aku awal-awal juga masih iseng-iseng aja. Aku kan masih mahasiswa juga. Terus kalau masih fokus ke media sosial itu kayaknya enggak. Jadi media sosial itu cuma jadi sampingan aku. Berawal dari iseng-iseng sama lebih tingkatin percaya diri gitu. Terus aku bisa membangun media sosialku hingga sekarang. Jadi buat teman-teman nih yang mau di media sosial, menurut aku nggak ada modal, nggak ada sesuatu yang harus banget nih harus kita wujudin untuk membranding kita. Jadi yang pertama tetap niat, sama jalanin aja sih. Kalau konsisten menurut Kak Bella perlu apa enggak? Nah itu tadi, ngomongin soal konsisten, sebenarnya konsisten itu penting banget. Tapi ya kamu tahu sendiri ya anak muda, untuk konsisten itu yang susah. Nah tapi teman-teman, ketika kalian pengen branding nih, branding diri, teman-teman tuh emang harus konsisten. Karena apa? Ketika kita konsisten, kita akan mudah dikenali gitu. Jadi konsisten itu penting. Tapi untuk membranding diri di sosial media, terutama di Instagram dan TikTok, itu mengenai konsisten tadi, itu harus ada segmennya apa nggak sih Kak? Contoh kayak aku nih mau mulai di Instagram, aku harus mulai dengan segmenku tentang mungkin membranding dengan cara sharing tentang ilmu komunikasi, atau mungkin aku konsisten dengan ilmu-ilmu yang lain, atau kita bebas saja. Kayak aku mau hari ini mau buat tentang makanan, tentang food blogger mungkin, terus besok tentang vlog aku, terus besok lagi tentang dari mana atau mungkin gimana. Nah, menurut Kakak lebih baik konsisten di satu segmen atau mungkin di beberapa segmen kita lakuin semuanya?
Kalau ngomongin soal konsistensi konten ya, Iya. jadi menurut aku pribadi, aku juga udah mengalami sendiri ya. Ketika kita lagi pengen memulai atau kita main nih di media sosial, tentunya kita itu harus konsisten dengan jati diri kita. Jadi kita tuh dikenal sebagai siapa gitu, agar orang-orang tuh tahu, oh berarti itu kayak aku nih konsisten di bidang pertanian sih, yang nggak dilakukan sama anak-anak milenial itu. Jadi orang-orang tuh kenalnya, oh itu si cewek tukang ngarit itu Bella. Nah jadi itu lebih mudah dikenali. Jadi aku sarankan ketika teman-teman nih mau bikin konten, teman-teman harus konsisten isinya juga, jangan campur-campur gitu. Karena nanti dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube itu bakalan ngenalin teman-teman itu dari isi konten teman-teman gitu. Jadi kayak kalau isi konten itu kita harus menemukan keunikan gitu ya, kayak brandingnya diri sendiri. Bener banget. Di Kak Bila sendiri tuh kenapa awalnya pilih untuk branding dalam bidang pertanian gitu, seperti di konten kakak? Oke, ngomongin kenapa aku milih di pertanian, apalagi kan kita lihat nih, aku tadi udah singgung, konten aku tuh lain dari yang lain. Tentunya kalau kita mau memulai sesuatu, kita harus jadi yang berbeda di antara yang lain. Nah, salah satunya aku menjadi cewek yang karir gitu kan. Menurut aku jarang dan langka banget. Terus aku mikir, kayaknya aku bisa berkembang deh di konten ini gitu kan. Dan ternyata benar, ketika aku upload pertama nih, aku iseng-iseng aja. Itu emang bener-bener alat seadanya, gak ada tim juga. Terus aku cuma iseng, oh aku up kok banyak. Konten pertama itu 22K. Loh, kok bisa nih gitu kan. Berarti aku pikir dari sini berarti itu bisa menjadi peluang branding aku, biar aku dikenal di sosial media sebagai Bella si tukang ngarit. Terus kemarin kan di sosial media kan baru ada yang rame Kak mengenai ATP, amati tiru berarti. Oke. Nah, menurut Kak Bella itu untuk orang yang ngomong seperti itu menurut Kak Bella benar apa enggak? Menurut aku sih nggak apa-apa sih, karena emang kita tuh pemula nih, kita tuh juga perlu yang namanya referensi. Ya. Jadi kita nggak apa-apa nih kontennya dimirip-miripin, cuma kita juga harus ada inovasi, jangan cuma plek ketiplek gitu kan. Kita juga harus ada yang namanya inovasi dari kita. Sebenarnya amati, tiru itu nggak apa-apa, lihat, pakai ya itu nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh yang namanya plek ketiplek. Jadi harus ada inovasi, ada bumbu dari kita agar kita tuh dikenal dengan orang, oh ini loh si Bella dengan ciri khasnya gitu. Terus Kak Bella sendiri kan di dalam konten gitu ya, itu kan harus ada skill ya, skill tersendiri nggak sih kalau dalam kita bermedia sosial gitu? Kalau ngomongin skill, keterampilan, menurut aku juga nggak terlalu sih. Cuma emang ada, karena ketika kita nih konten, kita melakukan hal apapun, terlepas dari aku seorang mahasiswa, menurut aku keterampilan itu juga penting dilakukan. Karena apa? Contohnya nih keterampilan yang katanya masnya tadi, kalau amati, tiru, boleh nyoba gitu kan. Nah, itu juga keterampilan buat teman-teman. Konten itu juga butuh keterampilan. Kayak ngevlog gitu kan, kita butuh keterampilan gimana sih cara ngedit yang baik, gimana sih cara bikin konten biar orang itu tertarik. Nah itu kan suatu keterampilan yang nggak dimiliki semua orang gitu. Terus dari awalnya Kak Bella kan jurusannya berbeda ya dari yang di sosial media gitu. Nah terus kayak bermanfaatnya itu dari apa ya Kak? Dari media sosial tersebut. Oke. Kehidupan. Kalau aku kan dari jurusan kuliah udah beda, karena aku anak Ilkom nih, bukan anak pertanian. Terus kalau manfaat dari media sosial, aku sedikit cerita nih teman-teman. Kenapa sih aku branding diri di media sosial dengan tema tersebut tadi? Dan walaupun latar belakang aku tuh mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, menurut aku zaman sekarang nih teman-teman, ini kan udah eranya media sosial nggak sih? Eranya media sosial. Jadi ketika kita pengen sesuatu nih, kita pasti carinya di media sosial. Nah, cara untuk memperoleh manfaat dari media sosial sih sebenarnya banyak.
Kayak aku nih sekarang alhamdulillah udah merasakan dari media sosial, contohnya aku dapat pendapatan nih kayak dari endorse, kerjasama, review-review barang gitu. Nah itu nilainya tuh menurut aku lebih banyak daripada kita kerja ikut orang gak sih? Kayak daripada kita berangkat pagi pulang sore. Nah kalau kita bikin konten, kita bikin media sosial itu kayak pendapatannya tuh lebih banyak. Itu makanya dari segi manfaat lebih ke pendapatan sih. Sama relasi nggak sih? Relasi juga. Terus menurut Kak Bella sendiri itu peran teknologi dalam akses informasi itu ada nggak sih kayak menyertakan kesempatan antar mahasiswa dari perguruan tinggi? Oke, balik lagi tadi mau negeri atau swasta, sebenarnya kalian kuliah tuh nggak penting. Kalian kuliah di mana tuh nggak penting. Kalau kalian kuliah di bagus nih, di PTN bagus, di PTS bagus, tapi kalian nggak aktif, kalian cuma diem diri aja di kelas, pulang langsung gitu. Menurut aku juga zonk gitu. Jadi apa yang nggak guna? Beda sama kalau kalian tuh kuliah di swasta, tapi kalian tuh aktif gitu nggak apa-apa. Jadi ketika main media sosial nggak penting kamu mau kuliah di mana. Terus saran Kak Bella sendiri buat teman-teman SMA nih yang masih bingung milih mau swasta atau negeri itu gimana Kak sarannya atau tipsnya? Kalau mau pilih negeri atau swasta nih buat adik-adik atau teman-teman SMA, SMK, gak usah takut kalian kalau kuliah gak keterima di negeri. Kadang kan kita juga udah pesimis nih, gak keterima di negeri, nanti aku gak bisa gini, gak bisa gini. Jangan salah teman-teman, ketika kalian di swasta, kalian juga bisa berkembang lebih banyak. Bahkan kalau di swasta itu menurut aku explore-nya tuh lebih bebas gak sih? Jadi ketika kalian kuliah, nggak usah pandang di mana kalian kuliah, tetapi buatlah tempat kuliah kalian terpandang karena kalian gitu. Dalam perkuliahan itu tadi kayak konten itu gimana sih Kak yang biar nggak mengganggu antara perkuliahan formal dengan kita di semisal hobi kita di konten gitu? Oke, kalau konten tadi kan kita sebagai mahasiswa, khususnya waktu aku jadi mahasiswa, konten itu cuma jadi apa ya, hiburan atau selingan. Jadi nggak yang konten itu menjadi number one, tapi konten itu menjadi sampingan kita. Jadi kalau aku kuliah, ya udah aku fokus kuliah dulu. Nah, ketika sore hari atau ketika hari libur, aku produksi konten sebanyak-banyaknya. Terus biar konsisten, aku uploadnya berapa hari sekali gitu. Jadi udah punya stok gitu loh. Sehingga ketika kita aktif di media sosial kita itu tidak apa ya menjadikan kuliah kita tuh berantakan gitu. Kok jadi ngerti saya ya? Oke, ngomong-ngomong tentang perguruan tinggi negeri dan swasta, menurut kakak lingkungan itu juga berpengaruh apa nggak sih untuk diri kita itu membuat konten atau mungkin bermedia sosial dari teman-teman yang lain, atau mungkin harus murni dari diri kita sendiri, atau mungkin juga lingkungan juga berpengaruh? Oke, kalau ditanya lingkungan berpengaruh enggak, menurut aku sedikit berpengaruh juga sih. Karena ketika lingkungan kita tuh nggak support sama hobi kita atau lingkungan kita tuh ngeremehin kita, itu kita udah kayak down gitu loh. Jadi kita nggak mau bergerak dan keluar dari zona nyaman. Nah waktu aku ini menurut pengalamanku sendiri, jadi ketika kuliah, aku dengan lingkungan teman-temanku yang lain nggak suka ngonten atau yang anti kamera, terus aku yang suka ngonten, nah itu akan membatasi diriku karena waduh kalau aku ikut mereka nanti dibully gitu, alah kamu tuh ngapain sih bikin kontennya. Jadi menurut aku lingkungan juga berpengaruh, harus support kita gitu. Terus sejauh ini mengenai haters atau mungkin yang membuli Kak Bella tadi, sejauh ini ada nggak sih bulian atau mungkin kritikan dari netizen ini yang saya sekarang masih kenal dengan Kak Bella? Ada nggak? Oke, ngomongin soal bulian pasti ya setiap orang yang bermain media sosial harus siap yang namanya dibully. Apalagi kan konten aku kayak gitu kan, banyak nih yang komen pencitraan gitu, halah pura-pura, halah konten tok gitu kan. Nah, menurut aku dari netizen-netizen itu, dari bulian-bulian itu
menurut aku mereka tuh tertinggal satu langkah dua langkah dari aku, karena mereka nggak bisa kayak aku, sepeda aku di depan kamera gitu. Jadi kalau bulian dari netizen itu nggak menjadikan aku untuk apa ya, down gitu, enggak. Karena masih banyak orang-orang tuh yang support, wow aku gini mbak, wow aku bangga, wow mewakili mbak gitu. Jadi daripada bulian lebih banyak pujian sih menurut aku. Baik. Mungkin untuk Akila, kawan Akila. Dari konten-konten kakak tersebut itu menurut kakak ada nggak ya prospek kerja atau yang bermanfaat buat kedepannya, kayak nggak cuma konten aja gitu? Oke, ngomongin prospek jadi konten kreator, kayaknya sekarang ini banyak ya orang yang punya mobil, punya rumah dan berhasil ketika kita atau bermain di media sosial. Jadi menurut aku buat kalian di seluruh anak muda atau kakaknya pengen memulai konten dari sekarang, lakukanlah. Karena dari media sosial bisa menghasilkan uang, relasi, pertemanan, dan menurut aku nggak cuma ikut orang aja gitu. Jadi emang prospek menjadi konten kreator di era saat ini sangat baik gitu. Nah, nggak terasa ya kita udah banyak banget ngobrolin tentang perguruan tinggi, tentang konten dengan Kak Bella. Nah, untuk kalian yang masih kepo-kepo, langsung aja nanti kalian cek Instagramnya Kak Bella dan akun TikToknya, namanya apa Kak? Kalau Instagram Cynthia, atau kalian bisa ketik Bella Bos di Instagram, di TikTok, di YouTube, ada semua Bella Bos. Nah, kalian nanti silahkan cek ya. Terus terima kasih banyak kepada Kak Bella yang sudah membagikan pengetahuan yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Sekian acara talk show kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.